datang aja langsung ya kan. Di sini kita ada di gedung STA nih. Seperti itu. Kalau misalnya pengalaman pribadi abang nih, gimana terhadap suasana perkuliahan yang ada di UI ini? Kelasnya atau gimana gitu? Oh oke. Untuk suasana kampus ya, suasana lingkungan sudah pastinya itu auranya. Kembali lagi ke podcast bareng IMMH UI. Kenalin dulu, gue namanya Ivana. Dan kali ini kita bakal ngobrol sama Ketua Umum IMMH UI ini. Kenalin, namanya siapa bang? Halo, nama saya Reza Firdaus sebagai Ketua Umum IMMH UI 2324. Nah, selanjutnya sekarang kita mau ngobrolin tentang mahasiswa yang baru masuk nih. Boleh. Kira-kira kalau misalnya udah keterima, langkah-langkah selanjutnya buat mahasiswa baru nih, buat mempersiapkan perkuliahan mereka tuh apa aja nih bang? Pertama, ketika sudah diterima oleh di SIMAK UI, silakan untuk melakukan praregistrasi sesuai dengan email yang sudah diberikan. Kemudian setelah melakukan praregistrasi, silakan melakukan pembayaran. Kemudian setelah pembayaran, nanti akan mendapatkan email registrasi akademik untuk masuk ke akun SSO UI. Seperti itu langkah-langkahnya. Berarti ntar lu tinggal login doang nih buat ngelihat semuanya. Betul. Berarti informasinya semua udah ada di penerimaan.ui.ac.id. Oke. Kalau misalnya buat persiapan mental gimana nih bang? Kalau untuk persiapan mental sudah pastinya kita berkuliah di UI ini kan dituntut untuk serius ya, berpikir serius dan berpikir kritis gitu kan. Karena kita mengemban They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into nokat ya. Nah, kalau untuk itu kan persiapan untuk akademik dan lainnya nih. Kalau misalnya buat persiapan mentalnya gimana nih bang buat kuliah di sini? Untuk persiapan mental tentunya yang harus dipersiapkan adalah bagaimana cara kita untuk mau belajar ke depannya. Karena untuk nantinya kita juga akan ada PSAF, yaitu pengenalan sistem akademik fakultas, dan juga ada PSAU, pengenalan sistem akademik universitas. Seperti itu. Jadi di sana pastinya dari awal orientasi itu kita sudah digembleng mental kita untuk tahu cara belajar yang baik dan benar seperti apa di UI. Oke. Nah, kira-kira aku mau nanya nih bang, buat biar yang lain pada tahu juga, gedung ISTH tuh ada di mana sih di Salemba ini? Karena dulu pas gue baru masuk nyari setengah mati. Oh oke. Susah. Jadi kalau untuk perkuliahan S2 Magister Hukum di UI itu ada 2 gedung. Yang pertama ada gedung ISTH, yaitu di tengah-tengah dekat gedung rektorat patokannya, dan satu lagi di lantai 5 gedung rektorat. Seperti itu. Kalau untuk lokasinya datang aja langsung ya kan. Di sini kita ada di gedung STA nih. Seperti itu. Kalau misalnya pengalaman pribadi abang nih, gimana terhadap suasana perkuliahan yang ada di UI ini? Kelasnya atau gimana gitu? Oh oke. Untuk suasana kampus ya, suasana lingkungan sudah pastinya itu auranya tuh aura belajar gitu kan. Oke, kalau untuk suasana lingkungan kampus tentunya sangat mendukung ya dengan kegiatan-kegiatan kita dalam proses belajar mengajar. Karena lingkungan kampus dari fasilitas juga mendukung seperti wifi. Kita juga ada akses di perpustakaan untuk mengakses jurnal-jurnal. Dan suasana teman-teman pun juga pastinya dengan background yang berbeda-beda. Tentunya itu yang akan mendukung kita dalam proses belajar di kampus ini. Jadi asik lah ya. Asik banget, parah. Chill bro. Jadi nih bang, tadi kan kita ngebahas seputar kampus nih. Yeah. Nah kalau misalnya abang sendiri kesibukannya selain kuliah apa? Kalau saya sendiri kesibukannya selain berkuliah, saya juga bekerja sebagai associate di salah satu law firm di Jakarta. Karena kesibukan saya bekerja di pagi 9 to 5, maka saya mengambil kelas sore atau kelas khusus di UI ini. Gitu. Ternyata sibuk juga ya. Lumayan. Kira-kira tips and trick lah buat mahasiswa baru nih bang, buat gimana caranya kita bisa bagi waktu antara kuliah, kerja, sama organisasi. Kan abang ketua umum kita nih. Iya. Oke, kalau untuk tips and triknya sih yang sudah pasti adalah bagaimana
cara kita mengantisipasi kerjaan yang menumpuk gitu. Jadi sebisa mungkin ketika kita ada waktu luang itu dilaksanakan tugas-tugas dari kampus gitu. Seperti yang kita ketahui bahwasannya di kampus ini kan kita S2 tugas-tugasnya lebih ke buat makalah. Benar. Gitu kan, yang berhalaman-halaman. Jadi memang kita dituntut ketika kita punya waktu luang itu harus mengerjakan tugas-tugas kuliah kita. Oke. Itu agar tidak dikejar deadline. Gitu sih. Berarti kalau waktu luang dipakai buat tugas, abang nggak nongkrong lah. Ya itu sambil nongkrong kan bisa, Oh, ya kan? oke. Kerjain bareng-bareng, ya kan WFC, itu kan enak gitu kan, sama teman-teman kelompok, itu lebih seru, seperti itu. Jadi kira-kira gimana nih bang kalau membahas tentang IMMH, ya kan? Gimana caranya IMMH tuh bisa menopang akademik mahasiswa dan anggota-anggotanya tuh? Oke, kalau untuk IMMH sendiri, kita kan terdiri dari berbagai bidang. Salah satunya di bagian akademik mahasiswa, kita ada bidang penelitian dan pengembangan. Oke. Atau biasa disingkat dengan Litbang. Di situ di bidang kita akan meneliti dan mengembangkan potensi-potensi mahasiswa MHUI lebih jauh daripada teman-teman yang lainnya gitu. Dengan hasil output yang nantinya akan dikeluarkan untuk mahasiswa MHUI sendiri gitu. Entah itu IMMH menulis atau bentuk jurnal-jurnal lain yang nantinya juga kita bisa mengajukan rekomendasi dari apa yang sudah kita tulis kepada dosen atau ke lembaga-lembaga luar seperti itu. Berarti ntar bakal banyak kajian-kajiannya lah ya. Betul banget. Nah, sebagai ketua umum apa nih harapan abang atau nasihat-nasihat yang pengen disampaikan buat para mahasiswa pasca sarjana yang baru masuk nih? Oke, untuk pesan-pesan bagi saya kepada mahasiswa-mahasiswa baru yang baru masuk, tentunya maksimalkan apapun yang kalian dapatkan selama perkuliahan di kampus ini. Jadi jangan pernah merasa apa yang kalian lakukan selama di kampus ini adalah sia-sia. Karena semuanya dengan proses itu, maksimalkan wadah-wadah berproses sehingga nantinya akan terbayarkan secara lunas, entah itu besok, minggu depan, tahun depan. Seperti itu. Oke. Nah bang, sebelum kita mulai podcast ini, kemarin kita udah buat di story Instagram IMMHUI nih, ada Q&A. Ada beberapa yang nanya nih. Yang pertama, nanya kalau mau nanya seputar perkuliahan, terutama untuk maba, kemana ya bang kira-kira? Oke, kalau untuk informasi seputar perkuliahan, kita ada Instagram IMMH, yaitu IMMH_UI. Di situ kita akan, di sini linknya. Di sini di IG Instagram IMMH kita akan aktif memberikan informasi seputar akademik, dan tentunya di dalam Instagram itu juga ada link untuk menuju WA group per angkatan, dan kita lebih aktif memberikan informasi-informasi akademik per angkatan di dalam WhatsApp group. Oke. Seperti itu. Di sisi lain kita juga dari IMMH mempunyai bidang kemahasiswaan yang siap menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa-mahasiswa baru seputar perkuliahan. Nah untuk pertanyaan kedua nih bang, ada yang nanya nih, sosialisasi KRS ada nggak kira-kira buat mahasiswa? Oke, kalau untuk sosialisasi KRS tentunya ada, dan itu ada di pengenalan sistem akademik fakultas atau PSAF, atau biasa kita sebut dengan orientasi fakultas, yang diadakan di kampus Depok untuk mahasiswa-mahasiswa baru. Jadi dipastikan bagi mahasiswa-mahasiswa baru agar tidak kelewatan, karena acara ini bersifat wajib mengikuti PSAF. Nah ada lagi nih bang yang nanya, tokoh yang menginspirasi abang Ketum jadi pemimpin siapa nih? Oke, kalau untuk inspirasi pemimpin bagi saya adalah Host Cokroaminoto. Kenapa tuh bang? Karena Host Cokroaminoto ini yang melahirkan Soekarno, Kertosuwiryo, Semaun gitu. Bahkan ada literasi yang menyatakan bahwasannya Soekarno ini lahir 100 tahun sekali, tapi Host Cokroaminoto lahir 1000 tahun sekali. Keren. Oh iya nih bang, ada pertanyaan terakhir nih tentang gimana caranya mahasiswa bisa join IMMHUI. Oke, sebelum saya jawab, ada baiknya nih saya mau minum dulu. Aduh, Tapi ini boleh. kan saya lihat pajangan doang ya, nggak ada isinya gitu kan. Boleh. Ada yang ada isinya nggak nih?
biar dimintain dulu ya. Boleh. Air. Nih bang, ada kopi susu, gula aren. Biar nggak haus banget. Waduh, belum ada logonya nih, belum ada sponsor yang masuk ya? Belum, tapi kalau misalnya ada yang mau ngirimin kita, boleh banget ya. Boleh langsung DM ke IG kita aja buat dikirimin. Boleh, minum dulu bang. Oke. Wah, sedap ini kalau ada sponsornya. Lebih sedap lagi kalau ada yang kirim ya. Oke, lanjut ke pertanyaan tadi nih bang. Oke, jadi bagi teman-teman mahasiswa baru maupun mahasiswa lama yang masih aktif, yang ingin join ke IMMH, silahkan dipantengin terus Instagram IMMH UI karena kita akan melakukan open recruitment di bulan Maret. Di bulan Maret. Ya, jadi dipersiapkan saja teman-teman dan dipilih apa yang bidang kalian mau dan daftarkan diri kalian ke IMMH. Emangnya bidang IMMH UI ada berapa banyak sih bang? Kita sendiri di bidang IMMH ini ada 8 bidang. Oke, boleh dijelasin satu-satu nggak? Boleh. Jadi bidang IMMH ini terdiri dari 2 bidang besar, yaitu ada bidang internal dan eksternal. Untuk bidang internal, kita ada bagian penelitian dan pengembangan, ada bagian kemahasiswaan, ada bagian minat dan bakat, dan satu lagi ada bagian lupa kali. Kominfo, iya. Ulang ya, dikat ya. Kominfo harus pertama disebutnya kan program Iya. Kominfo parah. Oke, jadi untuk bidang sendiri kita ada 2 bidang besar, yaitu bidang internal dan eksternal. Bidang internal sendiri terdiri dari bidang Kominfo, ada bidang penelitian dan pengembangan, ada bidang minat dan bakat, dan satu lagi ada bidang, satu lagi yang gue bingung. Kemahasiswaan. Lupa, Cok. Mahasiswa dan alumni kan. Oh iya, mahasiswa dan alumni. Kita aja nanti yuk. Mahasiswa. Oh ya, oke, gue ingat. Ayo. Coba. Oke, jadi untuk bidang sendiri ada internal dan eksternal. Di bidang internal kita ada bidang Kominfo, ada bidang penelitian dan pengembangan, ada bidang kemahasiswaan dan alumni, dan ada bidang minat dan bakat. Lalu ada bidang eksternal, yaitu bidang kasrat, kajian dan strategis, ada bidang ekonomi kreatif, ada bidang pengabdian masyarakat, dan satu lagi ada bidang pemberdayaan perempuan. Nah segitu dulu dari kita. Kira-kira buat teman-teman yang lain ada nggak nih saran buat kita ngundang narasumber lainnya nih? Nah kalau misalnya ada, boleh komen di IG atau di YouTube kita ya, IMMH_UI. Jangan lupa subscribe dan like juga. Terima kasih. Apa? Sekarang kan di komen. Udah kan? Tadi kan